Selamat sore para kadang sami dimanapun Anda berada. Rahayu. Rahayu. Bersama kita Bapak Ali Mazhar, kita ngobrol lagi mengenai ajaran-ajaran Romo Semono Heru Cokro. Nah, begini Pak Ali ya, langsung kita ngobrol mengenai ajaran Romo itu ada laku lan tumindak sebagai putra Romo itu gimana Pak Ali? Nah, laku dan tumindake putra menika itu juga ada batasannya. Jadi kemarin-kemarin kita kan pernah ngomong ke Kojan Romo. Ya, yang video sebelum Ya, ini ya Pak Ali ya. ada laku pangembaning rogo. Ini memang tidak bisa terlepas dari satu ajaran dengan ajaran lain. Ini memang tidak boleh saling berpisah, tapi ini saling keterkaitan. Oh, iya. Termasuk laku lan tumindake putra itu jangan disamakan dengan laku pangembaning rogo. Jadi ini beda lagi. Perbedaannya gimana Pak Ali? Kalau bisa Laku dijelaskan? tumindake rogo, laku lan tumindake putra itu ada beberapa kriteria. Ada laku njaba, ada laku jero. Laku jero dalam hal spiritual, laku gulung, laku njaba itu berarti gelar. Gitu ya. Ya, Terus jadi gulungnya secara spiritual gini. Jadi ada beberapa kriteria laku tumindake para putra. Jadi gini, ada kata-kata yang indah yang pernah disampaikan oleh Romo dalam hal memberikan batasan laku tumindake putra itu. Jadi gini, ojo kumingsun jalaran leng kumingsun kuwi nandani goroh. maksudnya gimana Pak Ali? Jadi ini saya tak ngomong satu persatu dulu, saya tiga, nanti tak jelaskan. Ya, boleh. Oke. Dua, ojo ngrumangsani jalaran yang ngrumangsani iku derbe rumangsa sina barange sesuatu orang. Jadi nanti tak ojo mungkiri tegese selak kudu bener ana sing temen-temenan. Gini, maksudnya ojo kumingsun. Ojo kumingsun maksudnya orang itu bahasanya adalah ojo keminter. Iya, benar. Itu menandakan goroh. Jadi gini. Jadi orang itu kalau menurut ajarnya Romo, orang itu harus andap asor, Mas. Dalam hal tindak tanduk, dalam hal perilaku. Lo wong kumingsun merasa orang itu punya ego. Iya. Ini kan menandakan goroh malah. Iya. Sesuatu misalnya Bung Nyoto itu pamannya bisa memperbaiki mobil, tapi tidak bisa. Iya. Kedua kalinya orang istilahnya minta pinjaman kepada seseorang, akhirnya tidak pernah dilaksanakan secara pasti. Itu namanya kumingsun. Pokoknya orang itu tidak tahu apa-apa, tapi dia itu merasa bisa. bisa. Terus gini, bisa pun kalau dia merasa terus menolong terus bilang-bilang ke orang itu ojo enek aku. Itu kan juga nggak boleh ya Pak Ali. Nggak boleh. Jadi istilahnya kumingsun itu bahasanya punya ego pribadi yang luar biasa. Misalnya seseorang ini bahasanya apa? Kumingsun itu istilahnya orang itu keminter lah. Iya. Lah orang kalau keminter dia akhirnya kan Jadi merendahkan orang lain ya. orang Jadi lain. Jadi itu melihat yang umpama belajar kayak kita ini ya. Jadi merasa orang lain ini bodoh, dia yang paling pintar iya, gitu maksudnya ya. akhirnya apa? Akhirnya orang itu tidak simpatik lah kepada kita. Iya. Itulah luar biasanya ajaran Romo dalam hal perilaku sehari-hari. Iya. Kedua kalinya ojo ngrumangsani jalaran yen ngrumangsani tegese darba rumangsa sembarang widagda ing patrap malah wigar sabarenge gati. Maksudnya apa ini? Ojo ngrumangsani itu ya. Maksudnya kita itu jangan merasa bisa. Meskipun kita bisa. Ya, gitu ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang menilai ini sesuai dengan kumingsun itu tadi. Karena apa? Karena kalau orang ngrumangsani, akhirnya kan orang itu egonya kan terlalu tinggi. Iya, benar. Akhirnya orang itu salah kontrol, gitu loh Mas. Iya. Nah, yang terakhir ini ojo mungkiri tegese selak kudu yen sing temen-temenan.
ono ucap ono ini. Ojo mungkiri maksudnya apa? Kalau ada jejibahan, ada perilaku dalam hal dimintai sesuatu dengan orang, ini harus ngelakoni jejibahan yang baik, yang benar maksudnya. Iya, iya. Itu tadi mengenai laku nih sebagai putra Rama ya Pak Ali. Iya, laku putra Ya, Rama. terus kalau tumindake itu gimana Pak Ali? Ya, tumindake putra ini lakune njaba aja gumunan. Tegese gampang kepelut dening kepenginan darbeke dhewe-dhewe. Maksud aja gumunan ngene, aja kepelut. Misalnya, Iya, misalnya ini satu ajaran moral yang luar biasa. Misalnya, tetangga sampean ki duwe mobil ya, bojo sampean sak sampean ya aja gampang gumunan. Iya, iya. Maksudnya apa? Maksudnya lepatnya sampean gumunan dengan sesuatu hal yang tidak bisa kita laksanakan, akhirnya utang-utang sana akhirnya ya bingung. Iya, mesti kan istilahnya kan iri dengki itu Nah, kan meninggalkan sifat itu ya utamanya Ojo ya Pak Ali. gumunan itu bagian daripada proses menipiskan. Iya. Menipiskan ego pribadi yang notabene akhirnya jadi derdah kepada tetangga. Tangga gitu ya. Istilahnya ya itu enggak istilahnya iri dengki itu semakin hilang kalau kita benar-benar mempelajari ajaran Romo ini ya Pak Ali ya. Kedua kalinya apa? Ada berbagai bencana alam ini ya junggungan. Segi Putra Romo kita harus melaksanakan sesuai dengan ajaran Romo. Seperti yang sudah kita Yang obrolkan. pernah kita lakukan, misalnya apa itu orang itu dalam hal pelestarian lingkungan. Kita harus mengadakan reboisasi. Nah, ini bagian daripada ojonggungan itu, Iya, gitu benar. loh. Iya, iya, iya. Sebagai ada misalnya ada berbagai penyakit, ada sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita, misalnya dalam hal berbagai apa yang menjadi tugas kita, misalnya memang kita memang dielekne urip kita. Jangan ini, pernah ini bagian daripada ojonggungan. Lalu ojo wegah netepi nuwun dharma minangka jejibahan. Misalnya gini, kalau kita ini diberi tugas sesuatu kepada orang, ya nemoni jejibahan itu kita harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya, Mas. Gitu ya. Ya misalnya jenengan umpamanya ada tugas di kantor ada tugas di sawah misalnya, ya kita jejibahannya kita lakukan sesuai dengan apa itu kehendak kita dan kita laksanakan sampai finishing. Jangan sampai ini kegiatan-kegiatan apapun ini jangan sampai kita itu gelane liyan. Iya, benar. Nah, kedua kalinya ojo wedi yang kuwi tekane pati. Ojo wedi yang tekane pati misalnya gini. Saya dulu ada pernah mendengar cerita orang-orang Jawa spiritual Jawa itu. Jadi orang hidup di dunia ini biasanya kalau orang itu tidak mengerti spiritual, tidak mengerti ajaran, biasanya kan yang namanya dipanggil yang kuasa itu kan takut. Iya, takut. Mesti takut. Hampir semua orang ya Pak. Sebenarnya, maksudnya ojo wedi kalau tekaning pasti kuwi maksudnya apa? Ya kita harus persiapan. Persiapan apa? Selama kita melaksanakan ajaran ulang wuruk dengan dengan patrap yang baik, Gusti nanti mangestoni. Lah kalau kita itu memang kita dipanggil yang Maha Kuasa, kita itu panggil kuasa yang enak. Jangan ojol dikai robo sing akeh. Robo itu sakit. Yang lama-lama anak putu ndak susah. Macam itu. Terus jangan sampai meninggalkan kesan yang buruk oleh masyarakat sekitar gitu juga ya. Kita lakukan maksudnya ojo wedi-wedi itu. Iya. Berarti ojo wedi yang teko pasti itu maksudnya kita harus siap sebagai putra Romo dalam kehidupan sehari sampai kita nanti dipanggil yang Maha Kuasa. Gitu ya. Iya. Lalu ojo mutung lamun mengalami kegagalan. Wah, ini penting. Bagi seorang putra yang harus melaksanakan ajaran putra Romo yang benar-benar kita itu mengkaji dalam hal kehidupan sehari-hari. Ini bagian dari proses hidup. Misalnya jenengan ini umpamane nandur kacang di sawah. Jangan mengerjakan sesuatu. Atau nandur mengerjakan sesuatu hal. Kalau mengalami kegagalan, contohnya dimakan hama tikus gitu ya. Jangan ojo mengalami kegagalan. Maksudnya ojo mutung mengalami kegagalan. Kedua kalinya apa? Banyak contoh-contoh. Kalau umpamanya kita sudah sekolah, kita akan melaksanakan kita
ikut dalam hal calon CPNS, Iya, gagal, kita gitu ya. masuk tentara, gagal. Ya kita aja mutung lamun malah gagal. Mungkin kita rezeki itu nggak dari itu kan, bisa dari yang lain itu ya. Iya, maksudnya ojo mutung lamun kegagalan itu kita tetap bekerja, berusaha, dan kita harus ngabekti bener-bener melaksanakan ajaran pangestune Romo mungkin mangestoni gitu loh. Penting kita usaha dulu ya. Ya berarti. usaha dulu, tapi ketika menuai kegagalan ini bagian daripada istilahnya kita Laku tuh ya. keberhasilan yang tertunda, laku yang tertunda Iya, gitu. iya. Jadi istilahnya kita itu harus sebagai putra itu harus berusaha dan istilahnya berdoa menurut itu ya, ajaran Romo itu ya. Iya, ajaran Romo itu memang benar-benar luar biasa. Maksudnya kalau kita itu langsung kita gagal, kita mutung, ya kacau toh Mas. Iya. Kita nanti apa? Kita berfungsi, sebenarnya kita pinjem bank, kita bangkrut. Lah kita nggak mau bekerja. Iya, benar. Iya, iya, iya. Itu gambaran itu Mas, laku lan tumindake putra itu bagian pada laku kehidupan sehari-hari yang ini menjadi bagian dari pijakan kita sebagai putra Romo ini bisa untuk bahan untuk laku ke dalam sehari-hari. Nggih, Terima kasih. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Ali. Sangat bermanfaat sekali wedaran-wedaran kali ini mengenai laku lan tumindak putra ini. Tentunya kita sebagai putra Romo ini dalam kehidupan sehari-hari pasti melakukan laku lan tumindak seperti yang diwedarkan Bapak Ali ini. Pasti ini memang mesti kita mengalami. Ya, Mas. pasti mengalami. Setiap orang hidup pasti mengalami dalam hal kegagalan, keberhasilan, pasang surutnya kehidupan, pasang surutnya masalah ekonomi. Nah, ini bagian daripada ajaran putra yang harus kita pegang supaya kita lamun kita melakukan ada kegagalan bahasanya kita udah mutung. Oke, terima kasih Pak Ali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore, Rahayu. Rahayu.